Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik di sana sehat semuanya. Amin. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang praktikum sifat-sifat cahaya. Sebelum kita memasuki praktikum, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, apa yang adik-adik bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Ya, pasti adik-adik itu berpikiran tentang lampu dan matahari. Ya, cahaya memang sangat penting untuk aktivitas kegiatan kita. Kalau tidak ada cahaya, maka aktivitas kita akan terganggu. Cahaya juga menjadi kebutuhan biologis, terutama yang dihasilkan oleh matahari, yaitu sinar ultraviolet yang diserap oleh kulit kita menjadi vitamin D. Oke. Tapi cahaya itu apa sih? Nah, cahaya yaitu adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nm. Itulah sedikit penjelasan tentang cahaya. Sekarang kita akan memasuki tentang praktikum sifat-sifat cahaya. Oke, kita akan praktikum sifat cahaya yang pertama, yaitu dapat dibiaskan. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam praktikum sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama yaitu adalah gelas dengan berisikan air, dan yang kedua yaitu adalah pensil. Cara langkah-langkahnya yaitu kita masukkan pensil ini ke dalam gelas yang berisi air. Lalu apakah yang terjadi? Maka pensil ini akan terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air. Kenapa begitu? Karena peristiwa ketika arah rambat cahaya yang dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasa digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik. Ini terlihat belok ya. Ini adalah praktikum tentang sifat cahaya yang pertama. Sekarang praktikum yang kedua tentang sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu adalah yang pertama senter, yang kedua gelas berisikan air yang warnanya gelap, yang kedua gelas berisikan air yang bening, dan yang ketiga yaitu adalah ini kertas untuk menangkap cahaya. Pertama kita gunakan kertas ini terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Kita minggirkan dulu. Sini. Sekarang kita senter
warna yang keruh dahulu, ini yang tidak bening atau yang warna gelap. Apakah cahaya bisa menembus benda yang airnya gelap? Ternyata tidak bisa ya. Ternyata tidak bisa menembus benda yang gelap, ternyata cahaya. Dan sekarang kita menggunakan air yang bening. Nah, ini cahaya bisa menembus benda yang bening. Itulah sifat cahaya yang kedua, yaitu bisa menembus benda bening. Selanjutnya yaitu adalah cahaya dapat dipantulkan. Alat-alatnya yaitu adalah baterai, yang kedua cermin, dan yang ketiga yaitu adalah kertas untuk menangkap cahaya. Kita berdirikan kertas terlebih dahulu. Ini. Sekarang cerminnya kita taruh di sini dan kita senteri cermin tersebut. Ini cahaya dapat memantul. Inilah praktikum tentang sifat cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya yaitu adalah sifat cahaya bisa merambat lurus. Alat-alatnya yang pertama yaitu adalah ini baterai, yang kedua kertas, yang ketiga kertas tapi ada lubangnya. Langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama kita dirikan terlebih dahulu kertasnya. Kita dirikan. Kita center. Di center yaitu lurus terhadap dua lubang ini. Ini ini cahaya bisa merambat lurus. Apabila kita geser, cahayanya akan hilang karena dia tidak bisa belok untuk melewati lubangan ini. Kalau kita luruskan, itu ada. Itulah sifat-sifat cahaya dan praktikumnya. Dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya yaitu ada 4. Yang pertama dapat dipantulkan, yang kedua dapat dibiaskan, yang ketiga bisa menembus benda bening, dan yang keempat atau yang terakhir adalah bisa merambat lurus. Sekian pembelajaran atau praktikum kali ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik, dan apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.